cara merasakan kodam, sebenarnya semua manusia itu punya indera perasa atau indera kepekaan diri. Lakukan ini untuk latihan ya. Ini saya cuma ngarahin latihan ini di tengah malam atau mungkin sepertiga malam. Coba saya pantau dari sini. Kalau di situ ada apa-apa, pahitnya ada hal-hal yang libat kata di luar nalar, pun bisa saya cover. Boleh. Kita contoh pakai batu dulu aja ya. Libat kata ini wadah lah, makanya ini wadah. Nah kita ini para spiritualis ya, biasanya tetap ada adabnya. Adab dong, pasti dong. Kita adab, ada doanya. Ada doa pemanggil kodam. Perbedaan manusia, karakter manusia dari jenis kelamin. Waalaikumsalam, masuk. Ada tamu nih. Siapa? Waalaikumsalam. Ya. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Dia mana nih? Aduh, ganggu nggak nih Kang? Oh enggak, silakan duduk. Oh ya, siap. Duduk, silakan. Aduh. Lagi baca aja nih biasa. Jadi nggak enak sih. Jadi kita santai aja sih. Emang dari mana nih? Tadi dari mau pulang ke rumah, cuman tahu kata teman ada rumah Kang Yuda daerah sini, jadi saya mampir kan. Oh mampir. Iya, Wih. Ada tujuan apa nih? Oh, nggak silaturahmi aja. Oh ya, namanya siapa? Malik. Iya, Malik. Oh iya. Malik mau silaturahmi nih ya. Iya. Sambil apa nih? Sambil nanya kali ini biasanya. Ya, ada lah yang mau ditanyain gitu Kang. Oh gitu. Sedikit banget nih ada yang tanyain. Tahu info dari siapa saya di sini? Kemarin sebenarnya ada teman tongkrongan saya Kang, namanya Denny. Oh si Denny. Iya. Iya kenapa tuh, dia bilang apa tuh? Kemarin katanya dia habis main dari rumah Kang Yuda, ngobrol-ngobrol masalah spiritual lah Kang. Oh, emang dia main sini sempat tuh. Oh dia kemarin ke sini? Bener. Hari apa sih? Situ. Dia ke sini? Ya 2 hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu ya. Iya bener, berarti kemarin, soalnya kemarin malam saya nongkrong tuh, ngobrol-ngobrol. Ternyata katanya ada yang namanya Kang Yuda. Bisa lah membahas yang kayak gitu. Jadi orang-orang yang penasaran kayak saya kayaknya cocok gitu main ke rumah Kang Yuda, katanya gitu. Itu orang kadang-kadang suka ngadi-ngadi aja tuh orang emang kadang-kadang. Mau nanya apa nih sih? Mau konsultasi apa sih? Aduh, ini rokok dulu ya Kang, izin. Oh silakan ngerokok, kita sambil ngobrol santai aja. Jangan tegang, ini kayak tegang banget sih nih. Iya, ini. Santai aja Mas. Mas Malik ya berarti ya? Iya, ya? Malik. Berarti dari orang Sunda apa orang Jawa nih? Orang Sunda asli. Oh Sunda asli? Wah, sadulur berarti ya? Sadulur. Iya. Mau nanya apa Malik? Bentar, ngerokok dulu ya. Santai kita nih. Santai, tenang, relax. Jadi gini Kang, sebenarnya kemarin waktu pas nongkrong sama Denny itu membahas tentang kodam gitu Kang. Wah, bocah udah gue bilangin kemarin masih dibahas-bahas nih. Bahas apa dia? Jadi kemarin dia tuh masalah ngebahas-bahas kodam nih. Kebetulan kan seminggu yang lalu saya kan beli Leontin nih. Leontin ini nih. Jelas banget nih Leontinnya nih, mau pamer ke saya? Enggak kan. Iya. Gimana tuh? Kemarin kan saya beli Leontin ya minggu kemarin. Kemarin juga waktu pas nongkrong kemarin malam, Denny bilang kayak gini Kang. Katanya Leontin ini ada kodamnya. Terus saya nanya, kodamnya apa? Kata dia adalah salah satu sosok gitu ya, lumayan agak kuat katanya energinya. Setelah saya tanya-tanya, cuman Denny kayaknya masih agak bingung nih. Dia kemarin ngarahin saya, katanya kalau mau nanya-nanya lebih lanjut, main aja ada namanya rumah Kang Yuda. Kayak gitu. Ya udah, ntar saya besok pulang kerja mampirlah ke rumahnya. Iya. Kayak gitu Kang. Tapi emang situ belinya emang sengaja isian kodam apa gimana?
Sebenarnya emang saya nggak request isian kodam gitu Kang. Cuman emang saya beli dia ada di salah satu all shop. Cuman memang harganya lumayan Kang. Lumayan. Ya lumayan. Tapi tujuannya emang nggak tahu ada kodam apa enggak Nah, gitu. itu nggak tahu Kang. Sebenarnya ada cara nggak sih Kang untuk kita supaya tahu gitu atau agak biar tahu bahwa Leontin itu ada isinya gitu, ada kodamnya. Apa ada cara ngedeteksinya, apa ngerasain apa gimana gitu kan? Iya. Oke. Jadi yang pertama, nih si Denny nih kadang-kadang suka ngadi-ngadi nih dari kemarin. Kemarin sempat datang, pengen tahu ngapain dia? Ngaku namanya Raden. Wah. Gitu, katanya punya nama batin gitu kan, nama Raden. Nah, udah saya jelasin. Nah, sekarang nyari perkara lagi nih, terawang-terawang Leontin orang nih, si Denny nih benar-benar ya. Nah, lu penasaran kan pasti kan? Kan namanya kita udah di Terawang. Pasti kan namanya manusia itu pengen bukti kan? Iya. Ya kan? Iya benar. Gue yang lihat nih lu gitu tuh kayaknya. Nah makanya lu pengen ngerasain bahwa bener sih, benerkah apakah batu ini ada kodamnya apa enggak gitu ya? Iya benar. Terus Gitu. lu penasaran juga nih, gitu loh sama bagaimana cara merasakannya gitu loh. Oke, gue jelasin ya. Iya. Ya. Nah yang pertama, ini kan lu maksudnya belum pernah belajar apa udah pernah belajar sebelumnya? Oh belum Kang. Belum pernah? Iya, sama sekali saya belum pernah belajar. Oh, dunia spiritual itu? Makanya ini saya beli-beli aja gitu karena emang dari gambarnya bagus nih. Cuman setelah datangnya barangnya datang ya lumayan bagus lah. Iya. Lumayan bagus. Keren gitu ya? Keren, Iya, keren. emang tujuannya sih itu bagus. Iya, bagus. Jadi ya jangan ada unsur yang aneh-aneh kalau kita buat hiasan mah ya. Gitu ya. Oke, karena situ udah jauh-jauh datang ke sini, ya kan? Nah, kalau misalnya ngobrol tanpa adanya minum kan nggak enak ya? Oh iya benar. Aduh. Kita pakai dulu nih. Ari. Iya Kak. Sini Ri, bentar Ri. Iya Kak. Ya, kita ngobrol, ngopi, atau mungkin kita minum-minum enak kan? Ya? Oh enak banget. Oh iya, Ri. Buatin minum ada tamu nih. Siap. Nah, kalau bisa apa maunya? Saya mah apa aja deh. Apa aja, bikinin teh dingin dah. Nah, yang enak nih biar kita ngobrolnya dengan kepala dingin. Ya, maaf ya. Iya Kak. Ya. Oke, sambil nunggu air kita sambil ngobrol nih ya. Yang pertama, Malik nih pengen tahu bagaimana cara merasakan kodam. Iya. Ya, sementara Malik sendiri belum pernah namanya belajar, apalagi nggak tahu tentang dunia-dunia gaib atau dunia spiritual. Nah, untuk yang selanjutnya Malik juga pengen tahu apakah bener gitu kan batu ini tuh berkodam gitu kan. Nah, untuk yang pertama cara merasakan kodam, sebenarnya semua manusia itu punya indera perasa atau indera kepekaan diri, yang dimana setiap orang itu bisa merasakan hal-hal yang berbau gaib. Akan tetapi ya dalam tanda kutip, orangnya mau terbuka mengenai hal-hal yang gaib. Nah contohnya ya, misalnya Malik nih lagi kerja, mungkin nggak sih ngeliat gaib? Kalau saya sih selama ini Fokus kerja aja kan? Fokus kerja kan? Ya. Terus yang kedua, kalau lagi main, mungkin nggak sih ngeliat gaib? Lagi main, lagi nongkrong, lagi ngopi gitu misalnya. Kayak di sini kita lagi ngopi nih, ngeliat gaib nggak? Mungkin sih Kang. Hah? Mungkin. Paling sekelebetan. Ya kan? Tidak secara padat. Nah itu ya. Itu dia. Maka dari itu sebenarnya yang pertama, kefokusan itu penting. Fokus. Nah, bagaimana cara bisa melihatnya? Bagaimana cara berinteraksi dengan yang gaib? Dengan cara bermeditasi. Untuk yang awam. Karena apa? Di meditasi itu pikiran kita tenang. Pikiran kita tidak memikirkan sesuatu hal yang aneh-aneh. Ya kan? Kalau kita kerja, fokusnya ke kerja dong. Nggak mungkin fokus ke yang gaib. Walaupun memang ada paling sekelebat gitu doang kan. Kayak ngerasa ada gitu doang kan. Tapi kita nggak bisa ngeliat secara padat. Yang kedua kalau lagi main, pasti fokus main, ngobrol, ngopi. Udah, kita fokusnya ke arah sana. Akan tapi jikalau kita ingin memfokuskan untuk berinteraksi dengan yang gaib, kemungkinan bisa melihat nggak? Bisa ya? Bisa tidak, bisa enggak. Iya. Ya kan? Kenapa tidak? Karena kefokusan itu dilatih di saat kita ini sedang sendiri. Contoh kayak jam-jam malam lah, sekitar jam 11 malam, jam-jam ya sepertiga malam, karena itu jamnya hal-hal yang gaib akan berinteraksi. Bagaimana caranya? Ini satu, kita belajar. Nggak langsung pertama kali langsung blus, cek ngeliat, ngeliat gaib enggak. Oh maaf nih Kang ya.
ternyata dari jam-jamnya pun ada jam-jam tertentu Ada jam-jam tertentu. bahwa hal goib itu bisa menampakkan dirinya. Benar. Oh. Karena satu ya, kalau goib itu kan ada ibarat kita kayak manusia nih. Iya. Ada jam aktivitas. Iya. Nggak mungkin dong dia siang-siang hari tengah bolong, Iya. ya kan? Terus menampakkan eksistensinya. Oh. Maka dari itu, kalau bisa lakukan ini untuk latihan ya. Iya. Ini saya cuma ngarahin latihan ini di tengah malam atau mungkin sepertiga malam. Itu jam-jam aktivitas mereka. Bermeditasi, yuk, latihan fokus. Iya. Sama ada cara pemanggilannya. Oh, ada cara pemanggilannya berarti kan? Ada. Ibarat kata gini. Wah, menarik juga nih. Iya, ibarat kata gini. Ente lewat, ya kan? Iya. Kalau nggak dipanggil nggak bakal kesini dong. Oh iya, Ya kan? Iya, Iya masuk kan? akal, masuk akal. Tapi kalau gue panggil, misalnya, Malik sini. Oh iya kan ada apa? Oh ya iya, kan? iya, benar. Ya kan? Iya. Gaib pun sama. Walaupun memang mereka menampakkan diri, Iya. akan tetapi lebih intens jika kita panggil. Iya. Oh iya. Banyak kok caranya di YouTube atau banyak cara di Google, tapi saya merekomendasikan. Oh iya, makasih. Aduh, makasih banyak Mas, makasih sambil, banyak. Sambil minum nih. Oke, Nah, siap. Makasih ya. banyak. Makasih Ria. Iya Kang. Nah, akan tetapi lebih intens lagi kalau kita menggunakan tata cara dan juga adab. Ya kan? Contoh nih, situ mau apa ya, mau tahu tentang Iya. hal gaib terutama kodam. Iya. Ya kan? Gak ujuk-ujuk, oh iya ada kodam gitu, enggak. Panggil dulu. Bagaimana cara manggilnya? Iya. Ya kan, kalau kita merasa muslim, pasti kan salam. 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 Yang kedua kita panggil kodamnya. Nah ini caranya banyak ya udah sebenarnya udah banyak sih ini, tapi untuk orang awam mungkin nggak tahu ya. Assalamualaikum ya kodam. Oh. Ada di mana? Ada di benda. Assalamualaikum ya kodam benda. Hadir, hadir, hadir. Sambil digenggam, Iya. tapi dalam keadaan sendiri. Jangan dalam keadaan rame. Ya kan? Iya, iya, paham. Karena tipe kodam itu akan bereksistensi jikalau kita sedang tenang sendiri, tidak ada orang yang memperhatikan. Tapi maaf nih Kang, kalau misal kita lagi sendiri, kan saya udah dikasih tahu nih Ya. cara-caranya nih. Ya, tadi. benar. Kalau misal kita lagi coba sendiri, kita panggil nih. Dan tadi tata caranya yang sama Kang bilang tadi. Benar. Apa ada kemungkinan nggak nanti ketika kita panggil hodam itu, misal nih di benda ini ya ada hodam, kita panggil, ada kemungkinan nggak dia itu berinteraksi dan sampai mencelakai gitu, secara lahiriah Nah, ke fisik kita gitu. nah gini, tipikal makhluk gaib, ya menurut saya nih ya, tipikal makhluk gaib seeksistensi dia itu tidak ada yang mencelakai orang. Yang bikin celaka kita lo mungkin biasa kelihat film ya. Iya. Film nih, Kan di film-film gitu kalau tuh. pocong tiba-tiba, wah gitu kan, iya. ada ini, Iya. nah, setan bisa ngebunuh orang katanya gitu kan. Sebenarnya jin atau setan atau mungkin makhluk astral lah ya bahasanya ya, tidak bisa membunuh manusia. Kenapa? Kok Kang banyak kasus yang tiba-tiba ngeliat setan gitu? Nah kenapa? Karena yang pertama, dia ngeliat setan, otomatis kan pertama kali ngeliat tuh bentuknya kan aneh. Iya, aneh. Kaget, Iya. kabur, Iya, pasti kesandung, jatuh. Oh. Ya kan? Iya. Kesannya kalau nggak lari, mohon maaf, di pinggir jalan ada mobil tabrak direct. Oh iya. Nah jadi kasus-kasus yang kayak di film-film menurut saya itu karena si orang ini kaget. Kayak ente nih, Iya. ente kan ngeliat saya kan biasa aja kan, Iya, iya. maksudnya nggak takut, nggak serem gitu Iya, kan. iya. Karena makhluk gaib itu menurut saya pribadi bentuknya itu beda daripada bentuk manusia. Ada yang hancur, ada yang bentuknya kayak hewan, terutama kodam tuh rata-rata kayak hewan, tapi juga ada yang bentuknya bagus, ada yang bentuknya benar-benar buruk. Gitu. Oh, berarti yang mencelakai itu bukan si hodamnya, karena Bukan. ketakutan diri kita Karena sendiri. ketakutan diri kita sendiri. Makanya ya saya sarankan perlu adanya bimbingan. Oh iya benar. Nah kalau situ ujuk-ujuk, contoh nih pulang dari sini, coba ngetes kayak yang saya cara ini, itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang pertama, kalau situ kenapa-napa, siapa yang mau mantau atau siapa yang mau tanggung jawab? Oh iya benar. Tapi kalau saya nyuruh contoh, Lik, coba situ meditasi, ikutin cara saya, gitu kan? Coba saya pantau dari sini. Kalau situ ada apa-apa, pahitnya ada hal-hal yang libat kata di luar nalar, pun bisa saya cover.
Kang diminum ya? Silakan. Saya cover. Tapi kalau situ sendiri di rumah, ya kalau situ ada apa-apa, yang ada nanti orang rumah situ teriak-teriak sendiri di kamar, orang rumah pada curiga. Iya benar. Orang ngapain sih, abis ngapain sih gitu kan. Nah tapi kalau kita latihan ada bimbingan insya Allah aman. Oh Maka berarti dari itu nggak bisa sembarangan. yang katanya belajar tanpa guru itu berarti janganlah kalau bisa. Jangan, karena belajar tanpa guru itu jadah. Jadah tahu nggak artinya apa? Kurang tahu tuh apa tuh. Nah kalau jadah itu masuknya ke arah ilmu yang liar, tanpa ada ijazah. Iya. Nah, cara ini pun bisa dilakukan kalau ada ijazah. Ya kan? Sebenarnya gampang sih. Cara yang melihat setan yang atau melihat yang gaib yang paling gampang itu ada caranya. Gimana tuh Kang? Pengen tahu nggak? Mau banget nih. Mau banget? Iya. Situ sekarang cari kuburan baru yang korban mutilasi, yang korban tabrakan. Kuburan baru? Kuburan. Udah sendirian aja situ, pasti ngeliat. Tapi berani kagak? Kagak lah. Iya makanya. Ya kan? Ya apa kalau kayak gitu aja nggak berani, apalagi nanti ngeliat yang gaib atau manggil yang gaib. Tapi kan kalau yang kuburan baru serem Kang, baru banget. Iya itu setan mah serem, gak ada yang bentuknya bagus ini. Jin mah serem, kodam juga serem. Iya. Nah Paham. itu kan, nah berani kan di situ aja nggak berani kan? Iya, Nah iya. apalagi nanti ibarat kata di kamar sendiri ngelihat kayak gituan, kabur pasti. Iya benar. Ngelihat sesuatu yang bentuknya berbeda dari kita. Berarti Kabur kan mas di situ. lebih baik dengan bimbingan seorang guru gitu. Nah itu dibimbing. Lama-lama kan kita terbiasa. Iya. Oh dikasih tahu nih, Kang tadi saya ngeliat ini. Oh dikasih tahu. Jangan takut itu nggak apa-apa. Gitu kan. Terus kita lihat juga nih, takutnya kan mohon maaf ya. Kalau kita sendiri takutnya malah ada jin liar yang ngeganggu kita. Paham. Makanya itu namanya masuknya ke ilmu terawangan. Oh. Terawang itu apa sih? Kita melihat tapi dengan secara yang tidak langsung. Nah, itu contoh kayak tadi si Denny kemarin itu ngeliat situ mungkin via terawangan dia. Iya itu. Kalau tuh nggak dia via apa kali itu, orang lagi mabuk kali bocah tuh kan gitu, atau lagi pusing gitu. Iya kan. emang Denny agak barbar sih Kang. Barbar ya. Iya. Makanya di kemarin dulu sini saya udah jelasin gini masih tetap ini. Gua kira udah sadar tuh bocah ya gitu. Tapi balik lagi ke Hodam nih Kang. Ini mau nanya aja sih Kang. Ya. Sebenarnya ini tuh ada nggak nih isinya nih? Nah gini ya, kita kembalikan lagi. Itu kan batu ya. Iya, Batu ini itu batu. dari mana? Dari tanah. Woi, batu mah dari alam. Oh iya dari alam. Iya kan? Iya. Kalau batu dari tanah gimana kan? Iya, bener. Tanah mah tanah, batu mah batu. Iya. Gitu kan. Nah, segala sesuatu yang berasal dari alam, ya menurut saya pribadi, Iya. itu pasti ada energi. Energi alam. Yang dimana energi alam itu akan memanifestasikan sebuah aura. Sebuah aura ya. Aura yang membentuk aura apa nih? Situ kan tujuannya buat dipakai biar keren, biar daya tarik seseorang. Nah iya itu. Nah kan, pasti kalau situ pakai batu kayak gituan, coba dah kemana-mana pasti orang ngeliatnya bukan situnya, batunya. Oh iya. Ya kan? Iya benar. Tandanya ada aura daya Tarik. tarik. Tergantung bagaimana bentuk dari si benda tersebut. Makin bagus bentuknya, makin kuat juga daya tariknya. Gitu. Setiap benda yang berasal dari alam, menurut saya pribadi ada energinya. Energi dan kodam itu beda. Oh beda Kang? Beda. Energi itu berasal dari power, Iya. ya. Kalau kodam itu berasal dari makhluk jin. Oh. Nah, tapi energi itu bisa berubah atau memanifestasikan menjadi kodam. Iya kan? Contoh nih, contoh dah, gitu kan nih. Mau ngerasain energi nggak? Oh mau Kang? Nah, Mau, coba mau. buka batunya, Oke. taruh sini. Coba buka Nah, dulu ya. buka batunya, Taruh di mana Kang? taruh sini nih tangan. Taruh di tangan. Nah, taruh tangan. Nah, di sini saya bakal main energi ya. Iya. Bahwa membuktikan bahwa batu ini ada energinya atau tidak. Iya. Ya kan? Iya. Dari situ juga lebih paham. Iya, benar. Ya, coba angkatan dikit. Ya. Situ rasain aja. Oke, Yang siap. situ rasain apa? Sejujur-jujur ya. Oke siap. Rasa nggak? Kok kayak ada nyetrum-nyetrum gitu ya Kang? Nah, itu dia. Kayak ada dorongan-dorongan. Kayak magnet gitu Iya, ya. Kayak magnet gitu. Nah, itu namanya energi. Oh. Itu saya dorong pakai energi saya pantulin ke energi ini. Tandanya batu ini bisa menyerap energi. Kalau dia bahan plastik nggak bisa menyerap energi. Oh iya benar karena berasal dari alam itu. Dari ya? alam, karena alam itu bisa menyedot energi.
Nah, kembali lagi. Apakah ada kodamnya atau tidak? Nah, iya itu tuh. Ya kan? Iya bener-bener. Karena kodam ini yang pertama, dia itu apa ya bahasanya ya? Tugas kodam itu kan apa ya, sebagai pembantu. Iya. Ya. Nah, kembali lagi pada niat situ untuk apa pakai batunya? Biar Keren aja sih. Nah, biar keren. Itu masuk ke aura. Tapi kalau situ ada niatan tertentu, biasanya kodam akan masuk dengan sendirinya atau energi itu berubah menjadi sosok kodam. Contoh, kata orang, batunya ada macannya nih. Iya. Nah, kita lihat lambang macan apa? Padahal kita nggak pernah merasa ngisi batu ini loh, gitu kan. Bener. Nah, tapi aura itu membentuk macan. Nah, macan itu lambang apa sih? Wibawa, sangar, insigani. Iya benar. Iya kan? Iya benar banget. Ya karena mungkin gara-gara ente pakai batu itu seolah ada aura seekor macan. Iya toh, ya kan? Bisa juga via pengisian. Oh, pengisian. Pengisian, tapi dengan ahlinya ya, gitu ya. Diisi untuk niatan-niatan tertentu, membantu. Karena kodam itu kembali lagi kita lihat membantu. Maaf nih Kang, kalau bicara pengisian. Iya. Sebenarnya apakah semua benda yang ada di dunia ini bisa diisi kodam nggak? Nah, kembali lagi. Apa hanya yang berasal dari alam gitu, misal batu, besi, dan sebagainya gitu? Ya, tidak semua benda yang ada di dunia ini bisa disiram, enggak. Contoh plastik yang tadi saya bilang nggak bisa. Iya. Contoh ini juga nih, maaf ya, kayak kertas kayak gini nggak bisa. Akan tapi bisa diisi energi. Karena kodam ini ibarat kata kayak manusia, bro. Ibarat kata gini. Ibarat kata ini anggap aja nih rumah bilik lah ya. Iya. Dan ini rumah mewah nih. Iya benar. Nah, lu lebih pilih tinggal di rumah bilik apa rumah mewah? Oh, mewah. Ya, iya kan? Ya masa dia mau tinggal di kayak ginian, bro? Yang ibarat kata robek aja udah, gitu kan. Nah, jadinya kodam itu punya kriteria untuk tempat yang dia tinggali. Semakin bagus medianya, semakin betah. Ini kata kalau ngomongin kodam ya, gitu kan. Situ nanyain kodam, nggak saya bahas kodam. Gitu loh. Kalau situ pakainya mungkin bendanya jelek, kodam mana mau. Tapi ini biasanya kalau batu-batu kayak gini namanya wadah. Oh, wadah. Wadah dari sosok kodam yang akan mendiami batu tersebut. Secara tidak langsung biasanya terisi dengan sendirinya. Akan tapi kalau yang terisi dengan sendirinya, mohon maaf, biasanya itu masuknya ke liar. Liar? Iya. Kayak ibarat kata sih itu punya anjing misalnya itu atau punya kucing. Iya. Kalau kucing yang liar kan semau gua. Oh iya. Iya kan nggak mau diatur, nggak mau dipanggil juga boro-boro gitu kan mau datang. Tapi kalau udah jinak, saat Bleki datang. Ya kan? Meong pus meong datang. Gitu. Tapi kalau bicara pengisian kodam ya Kang, sebenarnya mekanisme si jin itu bisa masuk ke batu ini tuh gimana sih Kang? Nah, yang pertama gini, kan gue bilang yang pertama, ini mungkin gue sedikit bocorin aja deh ya, karena takutnya lu nyoba di rumah lagi. Nah, ya kan bahaya juga lu nyoba di rumah. Bahaya lah. Iya. Nanti liar nanti yang masuk. Batunya, boleh minyak batunya. Oh iya siap. Boleh. Ini kita contoh pakai batu dulu aja ya. Ibarat kata ini wadah lah, makanya ini wadah. Nah kita ini para spiritualis ya, biasanya tetap ada adabnya. Adab dong, pasti dong. Kita adab ada doanya. Ada doa pemanggil kodam. Ya, yang dimana kembali lagi tujuan situ niatnya apa nih? Misal, wah Kang biar cewek-cewek pada nempel, gitu kan? Tahu aja. Nah misalnya nih, kita panggil, yang tujuannya buat situ, karena buat pengasihan maksudnya kalau kayak gitu kan. Kita doa, ada namanya doa pengasihan. Yang dimana setiap orang itu punya doa atau kuncian masing-masing, ya kan? Maka dari itu kita doain, kita panggil juga, kita ibaratnya tirakatin, baru si kodam itu datang, ya. Terus kita masukin, kita perintahin, kamu ikut sama Tuhan baru kamu, entah siapa itu. Ya kan misalnya Tuhan barunya situ nih, kita isi, nah nanti situ pakai. Nah di saat situ pakai benda-benda yang berkodam biasanya rasanya beda. Ada aura anget-angetnya, ada kayak ntar di saat diperlukan itu kayak beda rasanya. Gitu lebih gimana ya, lebih memancar auranya. Jadi ntar si kodam itu tugasnya memancarkan energi. Kembali lagi kodamnya apa ya? Kodamnya kalau kodamnya nggak bagus, pengisiannya salah, mohon maaf yang masuk kadang-kadang salah juga. Tapi kalau kita pengisiannya baik dengan doa-doa, tujuannya juga baik, ya paling diisi energi pun dibuka wadahnya nanti di sini. Gitu. Sering aja contoh ya.
Kalau situ sholat kan abis sholat jikiran. Iya. Ya kalau bisa mah sholat jangan pakai batu lah gitu. Tapi di saat abis sholat kita jikiran, baca salawat misalnya gitu kan. Pakai aja nanti aura salawat tuh masuk ke sini. Nah karena gini air aja bisa kok dimasukin aura. Karena itu udah diteliti juga dari ilmuwan Jepang. Oh iya benar tuh. Ada beritanya. Nah, apalagi hal seperti itu. Karena semakin bagus kita bawa doa, semakin bagus juga aura bendanya. Kayak gitu. Wah, ini pulang dari sini saya sholawatin terus nih kayaknya. Nah itu, nggak usah jauh-jauh, udah baca salawat aja. Niatin ya, moga-moga dapat karomah dari salawat, berkah dari salawat. Dan kembali lagi, niat dan tujuan situ yang tahu. Dan situ hati-hati nih ya kalau untuk belajar spiritual, hati-hati. Jangan sembarangan, karena ada sebab dan akibat. Oh gitu ya? Iya, niatnya apa nih? Ya akibatnya ini, sebab tuh niat. Situ kan pengisi pengasihan sebabnya untuk apa? Untuk dilirik cewek. Iya benar. Ya kan? Iya. Kalau ngisinya baik sih alhamdulillah baik. Tapi kalau niatnya buruk ya nanti ada imbasnya juga buat situ. Gitu loh. Kalau dari saya pribadi gitu kan. Maka dari itu perlunya belajar, perlunya bimbingan di situ. Iya benar. Kalau kita sendiri jadah, udah gitu kita juga mohon maaf bahasanya kelindih nanti. Kayak si Denny tuh pemain sampai kelindih tuh. Bocah. Aduh, Denny itu emang kalau di tongkrongan juga barbar, Kang. Nah itu. Dari dulu dia. Dari dulu kan. Nah, iya makanya emang CS saya itu sebenarnya. Iya kemarin tuh saya kenal dia. Ya kan dia lagi beli galon, ngobrol-ngobrol dah. Dia ngeliat saya pakai batu, dia bilang, "Ih, batu bagus, masih ada kodamnya." Nah, itu bocah kata gua. Nah, makanya saya bilang, "Besok-besok main aja ke rumah saya, nomor kodam banyak." Saya gituin aja. Bener ke rumah, gitu kan. Ya udah, maka dari itu. Di situ ketemu saya sama Denny. Gitu. Berarti kalau dilihat-lihat nih, Chris sama Golok ada kodamnya juga nih Kang kayaknya nih. Kalau saya pribadi sih jujur lebih arahnya ke koleksi kalau saya mah. Tapi kalau orang melihat kalau ada yang datang ke sini juga, "Oh Kang, itu ada kodamnya ya?" Nah, saya biarin aja terserah dia gitu kan. Saya mah tujuannya buat merawat gitu loh. Tapi ya kan kalau benda-benda sepuh-sepuh kayak gini nih, kan saya benda-benda sepuh rata-rata ya. Pasti ada isiannya. Mana kan orang bobo zaman dulu nih, itu bikinnya pakai tirakat. Segala sesuatu yang dibuat pakai tirakat biasanya ada karomahnya atau ada syafaatnya. Seperti itu. Itulah makanya. Paham habis itu? Waduh, paham banget nih dari pembicaraan ini saya dapat sedikit banyak sih sebenarnya pembelajaran yang akan kasih ke saya lah. Next ke depannya saya bakal lebih rajin ibadah lah. Nah itu kunci di ibadah. Iya benar. Nah kalau kita ibadah mah udah nggak usah mikirin kodam, langsung aja mintanya sama Allah. Iya benar. Jangan gitu ya. Itu aja sih, cuma pembelajaran aja buat situ karena situ nanya kodam kan. Udah saya jelasin kodam dah. Akhirnya itu ilmu mahal itu. Iya benar. Mahal banget ya. Ntar kasih tahu teman-temannya tuh. Ya kalau ada yang apalagi si Denny tuh kasih tahu ya biar bocah nggak ini tuh asal sembarang. Tapi kayaknya ntar Denny sama saya bakal ngopi lagi nih di sini Kang. Oh ngopi lah. Aduh. Ngopi kita ngobrol bareng-bareng. Oke, Karena siap. saya orangnya senang sharing. Kalau sharing itu kan nambah wawasan ya. Iya benar. Kita berbagi ilmu jangan pelit sama ilmu lah gitu aja. Itu sih. Oke lah kalau gitu next saya bakal silaturahmi lagi ke sini Kang. Iya siap, boleh, saya mah open buat siapa aja gitu. Tapi sekarang udah paham ya tentang hal seperti itu ya. Paham. Ingat yang tadi saya bilang jangan coba sendiri. Oh iya. Ya awas coba sendiri ya, saya nggak tanggung jawab ya. Gitu. Aduh jangan ntar yang masuk liar semua lagi. Nah itu dia. Udah bagus-bagus gitu, udah bagus itu buat hiasan, aura juga udah bagus itu. Gitu. Oke lah kalau gitu. Udah lumayan malam juga, udah jam berapa? 10-an ya. Takut ganggu nih Kang Yoda, mau takut ada acara yang lain lagi gitu. Santai, saya lagi baca buku, santai aja, emang jam-jam segini jam-jam santai. Gitu. Kalau gitu udah malam juga nih Kang, saya belum pulang ke rumah, tadi pulang kerja langsung mampir sini. Oh nggak masalah, ya. Besok-besok lah saya silaturahmi lagi ya. Oke siap, ditunggu kita ngopi lagi nih. Tehnya habisin dong. Oh iya siap. Tehnya habisin. Ini tehnya enak nih buatan Mas siapa tadi? Buatan Ari. Oh Ari, Mas Ari. Makasih banyak Mas Ari. Teh Ari panggilannya. Teh buatan Ari. Kalau gitu saya pamit ya Kang. Nah, iya silakan. Makasih banyak nih Kang. Tapi BTW tuh duduk dulu bentar. Gimana nih? Nih, kalau mau situ pengen tahu tentang kodam, kebetulan saya ada usaha. Waduh, apa tuh? Namanya The Sensei. Nah, di situ tuh bisa gambar kodam, bisa gambar pahitnya terawang-terawang, sama anak-anak buah saya tuh nanti yang udah ahli-ahli di terawang. Ada penjelasannya juga, jadi nggak sembarangan.
Ya kalau situ penasaran, Oh jadi bisa divisualisasikan lewat visualisasi gambar. pada ahlinya ya. Tapi dilukis bisa nggak Kang? Dilukis bisa. Oh. Saya banyak lukisannya. Dan saya nggak sembarangan milih tim, pasti yang udah terakurat, nggak kayak si Denny gitu tuh, yang semua orang langsung ngomong-ngomong ada kodamnya tapi dia bingung jelasin gimana. Nah kalau di kita itu bisa jelasin dan bisa diarahkan dengan tujuannya agar situ itu tidak bertanya-tanya pada diri sendiri atau mungkin sama bingung sendiri lah. Soalnya saya lebih suka kayak lukisan-lukisan gitu kan. Nah itu ada pokoknya. Oh, ada? Bisa kok. Ordernya di mana Kang? Di Ordernya website IG apa di mana? Bisa di website, bisa di IG, bisa di Shopee. Nah itu kita udah gampang lah. Berarti pembayaran bisa lewat apa aja nanti? Bisa apa aja, udah ada QRIS-nya, udah ada ini juga legalitasnya ada. Jadi kita nggak sembarangan asal bikin, udah terlegalitas lah, udah CV lah gitu. Kalau lu situ mau kasih tau temen-temen ya. Biar tak pada ntar bingung si Denny Lawang mau apa-apa gitu kan, bingung jelasinnya. Kalau di kita bisa jelasin. Oke gitu. deh, siap kalau gitu. Cek aura juga bisa, konsultasi kayak gini mah kita ngopi aja, gitu kan. Tapi kalau yang jauh ya bisa online gitu. Aduh, saya jadi tertarik banget bikin lukisan. Boleh lah, bikin lah. Biar situ penasaran. Oh nih, kodam batu. Apa desain apa Kang? Nah, ini lengkapnya? The Sensei Illustrator, Instagramnya @thesensei_illustrator. Di Shopee-nya sama, di website-nya pun The Sensei Strip Illustrator.com gitu ya. Kalau gitu. Ya, oke. Besok saya order dah. Order lah. Order dah. Ditunggu ya. Oke, gitu. siap. Biar situ nggak penasaran. Oke, siap. Gitu. Aman, saya langsung mantau ntar. Oke, kalau gitu Kang. Oke. Siap, izin pamit ya. Siap, Brody. Oke, siap. Ya. Makasih banyak, Ya, makasih hati-hati banyak ya. atas ilmunya. Aman. Oke, siap. Pamit ya Kang. Ya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Siap. Aduh, banyak banget ya orang yang ngerawang asa gitu ya, yang dimana kadang-kadang bingung sendiri gitu kan, bikin orang bingung, bikin orang bertanya-tanya pada diri sendiri. Sebenarnya sih harusnya jangan gitulah. Kalau kalian nggak bisa ngejelasin, jangan asal sembarang ngawang orang, karena menurut saya jin itu bisa berubah bentuk sesuka mereka, akan tapi pasti di setiap mereka itu bisa berubah banyak bentuk, pasti ada bentuk yang paling padatnya yang biasa dia seperti itu tuh sehariannya. Contoh kayak mohon maaf nih, kayak kuntilanak itu pasti bentuknya kayak gitu, kayak macan nih, sokodam yang munafik ya bentuknya kayak gitu. Maka dari itu kita jangan sembarangan, kalau tidak ada bimbingan lebih baik kita bertanya pada ahlinya ya. Mungkin gitu aja dah, moga-moga pada paham dah teman-teman semua dah yang kemari juga. Moga-moga ya bengkel spiritual ini bisa bermanfaat dah buat orang-orang yang konsultasi kemari. Oke ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.